Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembahasan untuk yang pertama kali. Kita kenalan dulu dengan apa itu UI UX. Jadi pada tahap ini terbagi menjadi dua part yang akan kita bahas. Kali ini adalah part yang pertama. Jadi langsung saja kita kenalan dengan apa itu UI UX. Nah, hari ini kita akan membahas dua topik utama di dalam pembahasan kali ini, yakni yang pertama mengenai basic UI UX dan yang kedua adalah elemen dari UX design. Ini adalah dasar untuk kita mengenal tentang keilmuan user interface dan user experience design. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan teori ini, saya ada gambar. Anda bisa menjawab kira-kira ini apa yang dimaksud oleh gambar ini. Jadi ini gambar pertama adalah gambar iklan ya, sebuah iklan tentang sikat gigi, pasta gigi, tentang pasta gigi. Kira-kira maksud dari gambar ini apa? Mungkin bisa dijelaskan lewat toolbox yang sudah saya sediakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi ini maksud dari gambar ini apa kira-kira? Jadi maksud dari gambar ini jika kita telaah lebih detail, di sini terlihat bahwa ini adalah iklan mengenai pasta gigi ya. Nah, kemudian ada buah apel, di dalamnya buah kiwi. Mungkin maksud dan tujuannya agak membingungkan ya, kenapa kok di dalam buah apel terdapat buah kiwi. Namun sebenarnya maksud dari iklan ini adalah untuk menunjukkan bahwa jika kalian menggunakan pasta gigi Polident, gigi kalian akan menjadi lebih kuat, seolah-olah ketika kalian menggigit buah apel itu sama dengan kalian menggigit buah kiwi, yang sebenarnya buah apel sendiri itu keras buahnya, tapi kalau buah kiwi adalah lunak. Jadi seolah kita menggigit buah apel tapi berasa seperti menggigit buah kiwi. Jadi itu maksud dari iklan yang ada di gambar ini. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Yang ini lebih mudah, silakan bisa dijawab. Oke, jadi ini maksud dari gambar ini atau ilustrasi ini adalah McD itu memiliki restoran namanya, selain McD yang biasa yang reguler ya, dia punya namanya McCafe. Itu ada logo McD. Itu mengilustrasikan, jadi logonya itu dibuat seperti mata, kemudian dikasih kopi gitu. Jadi kalau ngantuk ya ke McCafe, ketika sudah ke minum kopi di McCafe maka itu terlihat gambarnya ya melek ya, jadi seperti apa ya, melek seperti mata manusia ya, karena gara-gara McCafe. Ini adalah gambar yang kedua, mungkin bisa langsung dijawab, ini maksud dari iklan ini apa sih? 5, 4, 3, 2, 1. Iya, ini bukan iklan sapi, tapi ini merupakan iklan dari salah satu merek otomotif, Mercedes-Benz, yang mereka punya fitur baru terkait dengan light system. Light system itu lampu mobil ya. Jadi di dalam iklan ini digambarkan bahwa si Mercedes-Benz ini menunjukkan bahwa seolah-olah lampunya itu di kegelapan itu sangat terang sekali, seolah-olah sampai saking terangnya gitu ya, itu jeroannya tulang dan jeroannya sapi itu terlihat gara-gara kena sinar dari si Mercedes-Benz. Oke. Jadi ini tiga gambar yang sudah kita lihat tadi merupakan salah satu bentuk iklan kreatif ya. Apa hubungannya dengan mata kuliah ini? Hubungannya adalah mata kuliah UI UX ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan kreatif dan critical thinking kita dalam mengatasi atau membuat sebuah solusi
menjadi sebuah bentuk user interface dan user experience. Nah, iklan-iklan yang tadi yang sudah kita lihat itu jarang sekali kita lihat di Indonesia. Karena kenapa? Karena memang mungkin target pasarnya berbeda ya. Kalau di orang luar negeri mereka mungkin bisa mikir gitu, lihat iklan itu kemudian mikir, oh iya ternyata mereka bisa nangkep artinya. Tapi kalau di Indonesia mungkin nggak semua orang bisa menangkap apa yang dimaksud dari iklan yang ada di gambar-gambar tadi. Seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi kita kenalan dulu apa sebenarnya UI UX itu. Mungkin bisa coba, kalian sudah bisa membayangkan pastinya apa itu UI dan apa itu UX. Nah, UI UX ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama UI dan yang kedua adalah UX. Mari kita ke komponen yang pertama dulu. Komponen pertama adalah UI. Secara bahasa definisi, bahasa ilmiah ya, menurut Don Norman. Nah, Don Norman itu siapa nanti akan saya jelaskan. User interface atau UI adalah sarana yang terhubung pada sebuah komputer untuk memfasilitasi komunikasi antara manusia dan sebuah artefak. Artefak ini bisa berupa komputer, bisa produk digital, bisa benda juga. Jadi ada user interface-nya yang pasti, tapi itu bendanya sudah ini ya, ada komputer di dalamnya. Contohnya misalnya smartwatch, kemudian kulkas yang ada interface-nya dan sebagainya. Oke. Ini beberapa contoh dari bentuk user interface. Ini adalah salah satu aplikasi tracking untuk olahraga. Coba dicek, ini tampilannya memang anti mainstream ya. Tidak begitu formal, tapi cukup jelas. Tampil fontnya juga lumayan nyeleneh. Tapi ketika kita lihat ini menarik. Bahkan ketika saya coba, saya lupa ya nama aplikasinya, cuman ini ada di iOS aja. Jadi kita bisa misalnya lari, running, kemudian kita rekam, nanti di page yang ketiga itu kita bisa apa ya? Di page ketiga itu kita bisa mendokumentasikan, kemudian nanti tracknya itu akan muncul seperti di gambar yang warna putih itu, bola-bola benang-benang, dan itu ternyata ada animasinya, jadi muncul kayak 3 dimensi gitu. Dan ini merupakan interaksi yang menarik, user interface yang menarik. Jadi ada rewardnya ketika kita lari-lari, kita rekam, kemudian kita dokumentasikan, kita bisa share, akhirnya kita mendapatkan reward bahwa oh ini adalah pencapaian saya dan bisa kita share ke sosial media. Ini hal yang menarik. User interface ini adalah user interface mobile yang sering kita, bahkan mungkin setiap hari kalian berinteraksi dengan user interface yang ada di mobile phone kalian ya, atau smartphone kalian. Oke. User interface tidak hanya terbatas di mobile phone juga, jadi ada juga di perangkat peripheral yang lain. Contohnya smartwatch. Di dalam smartwatch itu tampil layarnya mungkin lebih kecil, sehingga ketika kita membuat user interface tentu kita akan menyesuaikan informasi apa saja yang perlu kita masukkan di dalamnya. Jadi nggak semua informasi dong yang kita masukkan ke dalamnya, karena ukurannya kecil. Jadi yang kita masukkan yang penting-penting aja. Contohnya mungkin seperti ini. Selanjutnya yang interface juga ada di benda-benda lain selain di mobile phone sama di peripheral lain seperti smartwatch. Pernah juga kita jumpai bahwa ada smart kulkas yang pintar gitu ya, di dalamnya ada layarnya sehingga ada interface-nya, kita bisa berinteraksi dengan kulkas yang ada di dalamnya, misal informasi mengenai makanan yang kita masukkan dan lain sebagainya. Tapi produk ini sepertinya tidak bertahan lama ya, karena memang minim fungsi menurut saya pribadi. Nah, kemudian ada semakin berkembang interface itu, yang tadi hanya 2 dimensi, ini berbentuk 3 dimensi ya. Ini salah satu produknya Microsoft HoloLens tahun 2016. Jadi mereka menggabungkan augmented reality sama virtual reality. Kalau virtual reality itu artinya berarti realitasnya atau apa yang kita lihat itu semuanya virtual atau tidak nyata. Sedangkan kalau augmented reality itu kita bisa ada gabungan antara yang
reality dan virtual yang nggak real gitu. Jadi tapi Microsoft menamakan teknologi ini namanya HoloLens, dan dia tidak menggunakan istilah AR atau VR, dia menggunakan istilah mixed reality. Jadi dia mencoba memixkan antara reality dan virtual ya bentuknya. Di bentuknya seperti kacamata. Ketika kita pakai kacamata nanti kita bisa berinteraksi dengan UI yang ada di dalamnya. Di UI ini yang tadinya 2 dimensi, mulai beberapa tahun terakhir itu sudah mulai ada perkembangan masuk ke ranah 3 dimensi. Yang terakhir adalah Vision Pro dari Apple yang belakangan cukup hype, tapi ternyata habis itu hype-nya juga berkurang. Jadi dia membuat kacamata ya sebenarnya mirip dengan HoloLens, cuman HoloLens hype-nya kurang. Tapi kalau yang Vision Pro ini sangat hype kemarin, banyak orang yang rela beli dan buat nyobain. Ini mirip sebenarnya seperti VR, tapi ternyata ketika kita pakai dia seperti HoloLens gitu. Jadi bisa melihat apa yang ada di sekitar kita gitu ya, bukan virtual tapi ya MR. Cuman cara berinteraksinya mereka menggunakan ini retina yang ada di mata. Jadi dia tracking eyes untuk berinteraksi dengan UI, sama ini haptic dari tangan ya. Jadi misalnya pakai tangan tek tek tek. UI ini akan mengalami perkembangan. Kenapa? Karena manusia, teknologi juga akan berkembang. Interface tentunya tidak akan jauh-jauh ya dari situ. Jadi ketika ada teknologi baru atau komputer versi baru, pasti mereka membutuhkan interface, karena memang antara manusia dan mesin itu adalah makhluk yang berbeda. Untuk berinteraksi dengan mudah, maka dibutuhkan sebuah interface. Yang saya sebutkan tadi itu baru yang graphical user interface. Sebenarnya ada versi yang lain, contohnya misal voice command, kemudian eye tracking yang tadi. Jadi sebenarnya ada banyak, cuman yang saya jelaskan masih dalam ranah graphical atau dalam berbentuk grafis gitu ya. Sedangkan apa itu yang dimaksud dengan user experience? User experience merupakan pengalaman pengguna atau berdasarkan terjemahan dari Dan Norman, yakni mencakup semua aspek interaksi pengguna dengan perusahaan, layanannya, dan produknya. Oke. Berbeda dengan user interface biasanya sudah bisa kita lihat gitu ya dengan mata kita, atau kita bisa menilai bahwa oh ini UI-nya oke nih, oh ini UI-nya masih kurang oke gitu, karena sudah terlihat jelas. Oh ini warnanya biru, oh ini warnanya merah. Tapi kalau UX experience, kalau kita lihat kita nggak akan bisa merasakan. Jadi harus kita nggak akan bisa menilai soalnya. Kalau UX harus kita coba sehingga kita mendapatkan experience, dan kemudian baru kita dapat menilai ya. Nah, proses untuk menciptakan user experience itu melewati banyak metode, banyak tahap ya. Mungkin bisa kita sebut dengan namanya UX design process. Nanti akan dijelaskan di part selanjutnya. Nah, di gambar, di slide adalah contoh salah satu proses yang dilakukan pada tahap merancang user experience dari sebuah produk. Nah, ini contoh adalah, ini memang sebuah interface, gambar interface. Cuman ini di dalamnya ada experience-nya. Apa sih? Ya, ada contoh fitur dari Spotify namanya Spotify Wrap. Fitur ini mungkin dikenalkan beberapa tahun, 5 tahun ke belakang ya. Jadi ketika end of year atau akhir tahun, Spotify merilis fitur ini sehingga nanti orang itu bisa melihat rekapitulasi dari musik atau lagu apa saja sih yang mereka sering play. Itu nanti bisa juga di-share di sosial media, sehingga nanti kalian bisa mungkin saling berkompetisi dengan teman kalian, saling berbagi dengan teman kalian bahwa oh lagu yang paling kalian suka itu lagu A. Oh ternyata lagu yang disukai si B itu lagu C, dan sebagainya. Seperti itu. Nah,
apa ya, flow yang diciptakan ini atau produk yang diciptakan ini merupakan bagian dari sebuah user experience. Jadi memberikan pengalaman baru yang tadinya hanya bisa Spotify itu untuk mendengarkan lagu saja, dia memberikan experience baru bahwa oh kamu bisa share loh rekapitulasi dari musik-musik yang telah kamu play beberapa tahun ke belakang gitu, setahun ke belakang sorry. Ada lagi namanya Duolingo. Duolingo ini adalah aplikasi yang cukup menarik sih menurut saya. Jadi ini sebenarnya adalah e-learning atau tempat untuk belajar. Namun Duolingo ini membuat experience belajarnya seperti seolah-olah seperti main game, sehingga teorinya ya gamification. Jadi kita belajar Duolingo ini belajar bahasa ya. Kita belajar bahasa, misalnya belajar bahasa Inggris. Nah, nanti cara pembelajarannya tidak kaku seperti yang kita lakukan di e-learning. Jadi dia berbentuk game sehingga kita belajar itu experience-nya berbeda, seperti kita nggak berasa belajar tapi seperti kita main game. Jadi kita melewati step-stepnya, nanti kalau sudah berhasil nanti dapat reward dan lain sebagainya. Jadi itu cukup menarik ya, sampai nanti ada ilustrasi-ilustrasi yang interaktif sehingga kita tertarik untuk melakukan pembelajaran di Duolingo. Nah, secara sederhana perbedaan dari UI dan UX itu adalah, kalau UI apa yang kita lihat ketika kita menggunakan sesuatu. Kalau UX adalah apa yang kita rasakan ketika kita menggunakan sesuatu. Jadi sesimpel itu ya, UI itu apa yang kita lihat, UX apa yang kita rasakan. Nah, ilmu dari sebenarnya UI UX itu sudah lama sekali ya, sejak komputer pertama diciptakan itu tentu sudah ada graphical user interface-nya. Cuman istilah UX design ini pertama kali ditemukan oleh Bapak ini ya, Pak Don Norman tahun 1995. Beliau adalah mantan dari pegawai Apple ketika zamannya Steve Jobs dan juga salah satu profesor di salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat. Sampai sekarang masih hidup. Jadi Pak Don Norman ini memang memiliki konsentrasi di bidang menciptakan produk yang memiliki experience yang menarik dan unik. Sehingga mungkin kalau kita pakai contoh dari produk Apple yang sudah itu Apple itu pasti experience-nya sangat berbeda dengan produk-produk digital lain ya, sangat beda. Meskipun bentuknya sama, misal smartphone, sama-sama smartphone, tapi dalamannya itu bisa berbeda. Contoh yang tadi Apple Vision Pro, sebelumnya sebenarnya sudah ada HoloLens, tapi malah ini ya, orang nggak tertarik dengan HoloLens, malah lebih tertarik dengan Apple Vision Pro. Secara keilmuan, jadi UI UX itu ada di warna kuning-kuning itu ya. Ada user interface. Nanti mungkin kalian bisa cek aja di gambarnya. Intinya user interface dan user experience adalah salah satu bidang dalam keilmuan computer science. Jadi ketika salah satu bidang dalam keilmuan ini ya, computer science. Jadi coba dilihat, yang warna kuning itu adalah user interface-nya, yang warna coklat itu adalah user experience design. Jadi sebenarnya UX itu lebih besar, UX design itu lebih besar daripada cuman user interface saja. Maksudnya gimana, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. UI UX itu tidak seperti ini, tidak dua komponen yang terpisah, UX sendiri, UI sendiri, tidak, atau bukan bertetanggaan, bersebelahan, berdekatan antara UX dan UI, atau mungkin sebenarnya bukan seperti ini yang saling beririsan, tapi yang benar adalah UI itu adalah bagian dari UX. Jadi memang UX itu porsinya memang lebih besar, lebih banyak, karena banyak yang dibahas, bahkan sampai human computer interaction, interaction design, sound interaction, visual interaction, semuanya masuk ke UX. Jadi mulai dari pengalaman pengguna, desain interface-nya, sebenarnya itu masuk dari bagian keilmuan namanya UX design atau user experience design. Nah, ini gambaran yang lebih kecilnya seperti ini. Jadi memang
User experience itu meliputi user interface, juga meliputi terkait visualnya. Apa saja yang nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini dalam membuat UI UX? Jadi kalau UI atau user interface, kita akan mencoba mengamati UI trends, kemudian tren apa sih yang sedang marak saat ini misalnya. Karena memang antar muka device yang kita gunakan itu mengalami perubahan setiap tahun. Yang dulunya itu bentuknya neomorphism ya. Jadi kayak seolah-olah benda nyata. Kalau kalian pernah download aplikasi Winamp, di Winamp itu seperti 3 dimensi gitu. Tapi lama kelamaan kalau kita lihat aplikasi yang sekarang seperti Spotify, itu semua gaya aplikasi itu desainnya flat design semua. Hampir semuanya sudah flat design karena zaman sudah berubah. Mungkin ke depan akan berubah menjadi 3D interface ya, seperti Apple Vision Pro dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada UI style guide. Style guide ini adalah kita menciptakan sebuah style guide atau kita menggunakan sebuah style guide yang sudah ada. Contohnya misalnya kalau di CSS itu ada Bootstrap, itu kan sudah didefinisikan jenis fontnya, warna birunya seperti apa, warna merahnya seperti apa, itu namanya style guide. Mockup itu sebenarnya nama lain dari high fidelity prototype atau bentuk user interface yang sudah ada warnanya atau yang sudah jadi, itu namanya adalah mockup. Prototyping yakni kalau user interface dia nggak bisa diklik interaktif ya, tapi kalau prototyping itu bisa kita klik interaktif. Kemudian ada design handoff. Design handoff artinya kita membuat desain, kemudian kita mempersiapkan desain itu untuk nanti diserahkan ke tim developer. Kemudian ada user flow. User flow itu flow dari ketika orang itu menggunakan aplikasi. Jadi misalnya mau ngapain seperti itu. Kemudian ada design ops. Design ops ini mungkin tidak akan kita bahas di mata kuliah ini karena design ops ini cakupannya cukup luas. Ini adalah sebuah keilmuan yang membahas mengenai keseluruhan proses UI UX design, menyiapkan ekosistemnya, membuat peraturan, membuat desain sistem dan lain sebagainya. Kemudian ada interaction design. Sebenarnya interaction design ini menambahkan beberapa komponen interaksi di desainnya, animasi lah, sound effect dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kalau di UX apa yang akan kita pelajari? Ada user research, riset tentang user, bagaimana melakukan penelitian. Kemudian ada information architecture atau IA, ya, ini membuat information architecture, membuat persona, melakukan usability testing, journey mapping, task analysis, usability metric, wireframing. Ini termasuk bagian dari UX. Nah, jika nanti kalian di tempat kerja atau di tempat magang ditanya mengenai UI, perbedaan antara UI UX, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, sampai sini semoga kalian bisa memahami apa perbedaan dari UX dan UI. Ini adalah flow di mana letak seorang UI atau UX designer bekerja. Seorang user experience designer, dia akan bekerja pada tahap membuat research, melakukan interaction design, dan membuat information design. Seorang UI developer, dia akan terkait dengan interaction design, front end, sama visual design. Selanjutnya baru yang mengerjakan adalah seorang application developer, seperti itu. Jadi yang sangat dekat dengan user itu sebenarnya adalah seorang user experience design. Jadi seperti developer itu tentu akan sangat jauh dengan human focus ya, karena mereka fokus pada teknologi yang digunakan. Terkadang mereka tidak berfokus pada cara penggunaan atau cara bagaimana biar pengguna itu mudah dalam menggunakan sebuah produk digital.